Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikali Sahid. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Strategic HRM and the HR Scorecard. Jadi, setiap manajer membuat keputusan dalam konteks pedoman yang ditetapkan oleh rencana strategis perusahaannya. Dalam rencana strategis perusahaan menjelaskan sifat bisnis perusahaan, misalnya dalam hal pasar di mana perusahaan akan bersaing dan cara-cara yang membedakan dirinya dari para pesaingnya. Dalam strategic plan, terdapat tantangan utama yang dihadapi HRM adalah selalu menyediakan serangkaian layanan yang masuk akal dalam kaitannya dengan rencana strategis perusahaan, seperti membuat rencana-rencana kerja yang harus dilakukan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam rencana strategis, yaitu membuat rencana pertimbangan faktor internal dan eksternal, yaitu maksudnya membuat rencana perusahaan tentang bagaimana perusahaan akan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internalnya dengan peluang dan ancaman eksternal untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Formulating HR strategis. Dalam merumuskan strategi SDM, manajemen harus mengatasi 3 tantangan dasar. Yang pertama itu support perusahaan. Perlunya support dari perusahaan untuk produktivitas dan upaya peningkatan kinerja. Yang kedua, peran karyawan. Jadi karyawan harus merencanakan peran yang diperluas dalam upaya peningkatan kinerja. Ketiga, keterlibatan manajer. Yaitu manajer harus lebih terlibat dalam mendesain, tidak hanya sekedar melaksanakan rencana strategis perusahaan. Strategic management process. Proses manajemen strategis terdiri dari beberapa tugas terkait 1. Definisi bisnis dan misinya. Di mana kita sekarang, apa bisnis yang kita inginkan dan lain-lain. Ini termasuk mendefinisikan visi dan misi perusahaan. Visi yaitu pernyataan umum tentang arah yang dimaksudkan untuk membangkitkan perasaan emosional anggota organisasi. Misi menjelaskan siapa perusahaan itu, apa yang harus dilakukan dan kemana tujuannya. Yang kedua, melakukan audit eksternal dan internal dengan menggunakan analisis SWOT. Berikut tabel SWOT-nya. Yang ketiga, terjemahkan misi ke dalam tujuan strategis, yaitu dengan menjaga kualitas, membangun balance sheet yang kuat, bisnis yang berorientasi pada pelanggan di seluruh dunia, dan lain-lain. Yang keempat, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan strategis. Kelima, menerapkan strategi. Yang keenam, evaluasi kinerja. Type of strategic planning. Yang pertama itu ada corporate level strategi, yaitu mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total terdiri dari perusahaan dan cara-cara bisnis tersebut berhubungan satu sama lain. Biasanya yang terlibat adalah top manajemen seperti manajer senior, direksi, direktur utama, dan lain-lain. Yang kedua, business level strategi. Yang terlibat adalah pimpinan di level tengah seperti kepala seksi, kepala bidang, dan lain-lain. Perusahaan menggunakan beberapa strategi bersaing untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, yaitu dengan strategi cost leadership, yaitu strategi yang mengupayakan bagaimana caranya perusahaan membuat barang terbaik dengan menekan biaya operasional. Yang kedua, differentiation, yaitu strategi yang fokus pada bagaimana caranya perusahaan membuat produk yang unik sehingga beda dari perusahaan yang lain. Ketiga, strategi fokus, yaitu strategi yang melayani segmen tertentu. Yang tipe ketiga yaitu functional level strategi, yaitu mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total terdiri dari perusahaan dan tata cara bisnis tersebut berhubungan satu sama lain. Biasanya terlibat adalah top manajemen seperti manajer senior, direksi, direktur utama, dan lain-lain. Strategic HRM, merumuskan dan melaksanakan sistem SDM, kebijakan dan kegiatan SDM yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya, yaitu untuk mencapai keunggulan bersaing. Karena kalau kualitas karyawan jelek, maka akan sulit bersaing, yang dimana ditentukan dari kualitas SDM itu tersebut. HR Scorecard Approach. HR Scorecard adalah pengukuran efektivitas dan efisiensi fungsi SDM dalam menghasilkan perilaku karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Jadi segalanya itu harus dihitung dan dievaluasi secara kuantitatif menggunakan skor. Pengukuran kinerja SDM yaitu yang pertama ada 1. Hasil survei attitude karyawan, 2. Kerja karyawan, 3. Tingkat jaringan lintas budaya,
4. Produktivitas karyawan. 5. Tingkat pembelajaran organisasi. 6. Skor survei komitmen kerja dan lain-lain. Sekian, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.